والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان فيه تعطر الآذان والقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi melanjutkan bab ketiga tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sekarang bagian yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 2. Kita baca ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma dha'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya kita terjemahkan berkata, Az-zaniyatu perempuan yang berzina, wazani dan laki-laki yang berzina, fajlidu maka deralah, kulla wahidin tiap-tiap seorang, minhuma dari keduanya, mi'ata jaldatin 100 deraan, wala ta'khudkum dan janganlah mengambil atau menjadikan kamu bihima kepada keduanya ra'fatun belas kasihan fi dinillahi dalam agama Allah in kuntum jika kamu adalah tu'minuna kamu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat wal yashhad dan hendaklah menyaksikan adzabahuma siksaan atau hukuman keduanya ta'ifatun golongan minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Kita analisis ayat ini. Az-zaniyatu waz-zani, didahulukannya kata zaniyah atau pezina perempuan atas zani, pezina laki-laki. Ini memberikan isyarat bahwa penyebab timbulnya perzinaan adalah perempuan, mungkin yang menimbulkan birahi laki-laki. Pelaku perzinaan terbagi menjadi dua. Yang pertama zina muhson, yaitu perempuan atau laki-laki yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu perempuan atau laki-laki yang belum pernah menikah atau masih gadis atau perjaka. Selanjutnya dari kata fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali pukulan. Allah menjelaskan bahwa orang-orang Islam yang berzina, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil balik, merdeka, dan tidak muhson, hukumnya didera 100 kali dera, dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak perlu diasingkan. Selanjutnya, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa melaksanakan hukum itu tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan, jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, sebab konsekuensi dari iman adalah mendahulukan perkenan Allah daripada manusia. Selanjutnya,
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dari ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran mewajibkan pelaksanaan hukum cambuk secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai masyarakat muslim dengan maksud sebagai pemberitahuan kepada mereka siapa pelaku zina itu, di samping agar mereka merasa takut dan ngeri hingga menghindari tindakan yang hina itu. Selanjutnya, Islam sangat menghormati 5 maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat Islam yang dikenal dengan ad-daruriyatul khamsah atau maqasidus syariah, yaitu memelihara jiwa atau yang disebut dengan hifdzun nafsi, yang kedua memelihara agama atau yang disebut dengan hifdzuddin, yang ketiga memelihara akal pikiran atau yang disebut dengan hifdzul aqli, yang keempat memelihara harta kekayaan atau yang disebut dengan hifdzul mal, dan yang kelima memelihara kehormatan atau yang disebut dengan hifdzun nasli awil irdi. Coba kita perhatikan gambaran ad-daruriyatul khamsah. Ini yang paling terakhir ada an-nasl awil irdi, yaitu keturunan atau kehormatan. Nah, di sini an-nasl atau awil irdi masuk kategori yang paling terakhir. Ini ada ijad dan juga ada hifdz. Yang pertama adalah ijad, mewujudkan keturunan atau kehormatan dengan diisyaratkannya pernikahan. Yang kedua, hifdzu, memelihara keturunan atau kehormatan, yaitu dilarangnya perzinaan dan aborsi, adanya hukuman bagi pezina dan penuduhnya. Jadi perzinaan itu masuk ke ad-daruriyatul khamsah. Yang kelima yaitu menjaga keturunan dan kehormatan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2 adalah 1. Hukuman bagi pelaku zina perempuan dan pezina laki-laki adalah jika pelakunya orang yang sudah bersuami istri atau muhson dengan dirajam. Jika belum bersuami istri atau ghairu muhson dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Itulah pertemuan pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.